Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Qoyim dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan membahas pertemuan ke-13 yaitu tentang penalaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikiran itu, seseorang menghubung-hubungkan data atau fakta hingga sampai pada suatu kesimpulan. Data atau fakta itu kemudian dinalar, dan data yang dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Seseorang akan menerima data atau fakta yang benar dan menolak data yang tidak benar. Berdasarkan pengamatan yang sejenis, juga akan terbentuk proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau proposisi yang dianggap benar, orang akan menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses menghubungkan sejumlah pengamatan seperti itulah yang disebut yang namanya menalar. Ada yang namanya penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan, teori, atau kaidah yang berlaku umum. Hal umum itu berupa generalisasi, simpulan, atau rampatan. Dan ada juga yang namanya penalaran induktif analogi. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik ke suatu kesimpulan juga. Dengan kata lain, analogi merupakan suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah kesimpulan. Titik tolak penalaran ini adalah kesamaan karakteristik di antara dua hal, sehingga simpulannya akan menyiratkan bahwa yang berlaku pada suatu hal akan pula berlaku untuk hal lainnya. Dengan demikian, dasar simpulan penalaran ini merupakan ciri pokok atau esensi dari dua hal yang dianalogikan. Nah, ada juga yang namanya penalaran induktif generalisasi. Generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus mencukupi dan dapat mewakili. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Sumber data itu dapat berupa dokumen, statistik, kesaksian, pendapat ahli, dan peristiwa-peristiwa di sekitar kita, seperti politik, sosial, ekonomi, atau hukum. Dari beberapa gejala atau peristiwa khusus itu, orang membentuk opini, sikap, penilaian, keyakinan, atau perasaan tertentu. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya hanya menyampaikan 3 contoh macam penalaran dan pengertiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kata atau salah yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.